Apakah ini takut dengan spirit kristal palsu? Qin Yichan mendengus sebentar, lalu mendecakkan mulutnya dan bergumam diam-diam. Sebagai bos di belakang kamar dagang Feilo, Qin Yichan jelas orang kaya. Dia juga menggunakan spirit kristal kelas atas untuk membudidayakannya dengan mewah. Namun, energi dalam spirit kristal terlalu kaya untuk membuatnya menyerap lebih dari setengah hari atau bahkan lebih lama. Tidak, spirit kristal sepertinya tidak memiliki energi yang lebih sedikit. Setelah melihat ke dalam, Qin Yichan segera menemukan bahwa spirit kristal tidak sama sekali, dan bubuk yang jatuh di tangannya tidak lagi memiliki sedikit pun fluktuasi kekuatan roh True Origin. Saya khawatir hanya ada satu kemungkinan. Kecepatan penyerapan. Bahkan jika itu adalah pembangkit tenaga dari Immortal Monarch 3 Heavenly Layer, mungkin tidak tersedia. Memikirkan hal ini, Qin Yichan tidak bisa menahan perasaan panas. Dan alasan mengapa latihan itu begitu sulit adalah kecepatan menyerap energi penyempurnaan, selain realisme kenaikan alam. Kristal roh kelas atas. Dia dapat sepenuhnya menyerap energi dalam sekejap. Kecepatan kultivasi seperti itu disebut horor. Bahkan jika Lin Huaxian dan bahkan Jin Jinrong dan yang lainnya tahu, saya khawatir akan ada yang tertegun, bukan? Selain itu, tingkat penyerapan yang menakutkan seperti itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa bahkan jika kultivasi Qin Yichan stabil, kemajuannya pasti jauh melampaui pusat kekuatan Raja Abadi biasa. Saya tidak tahu berapa lama Xianjing akan mengizinkan saya untuk berkultivasi. Setelah sedikit mengeluh, Qin Yichan tidak lagi ragu dan mengeluarkan kristal peri. Segera, saat teknik kultivasi bekerja, sinar cahaya pada segel naga sejati menyala, dan isapan yang mengerikan tiba-tiba menyapu keluar dari dalam tubuhnya. Hai, di bawah isapan ini, kekuatan abadi di tangan Qin Yichan juga mengalir keluar, seperti sungai yang terus mengalir di dalam tubuhnya. Kekuatan abadi yang begitu murni. Merasakan kekuatan abadi dari kabungan ini, kulit Qin Yichan segera tertutup. Dia segera menutup matanya, membenamkan dirinya, dengan cepat mendesak teknik kultivasi, dan dengan cepat menyerap energi kabungan itu. Itu hanya usaha sesaat. Qin Yichan merasa bahwa kekuatan abadi di dalam tubuhnya tumbuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Meskipun tingkat pertumbuhan ini sangat lambat, kekuatan abadi Qin Yichan sama sekali tidak sebanding dengan kekuatan abadi Raja Abadi. Tingkat pertumbuhan ini, sampai batas tertentu, pasti mutlak. Mengerikan. Namun, sekitar seperempat jam, kristal peri di tangan Qin Yichan telah menjadi redup dan kusam, dan akhirnya tiba-tiba meledak dan berubah menjadi bubuk. Seperempat jam. Apakah ini terlalu singkat? Merasakan masuknya kekuatan abadi, alis Qin Yichan sedikit mengernyit, tapi dia merasakan manisnya dan tidak ragu lagi. Dengan hati yang bergerak, 10 kristal peri muncul secara langsung. Hai, sinar cahaya melonjak di atas kristal peri. Kekuatan abadi yang agung berubah menjadi jalur pelangi, menyebar ke Qin Yichan di dalam tubuh, dan tubuhnya yang sedikit kurus, pada saat yang singkat ini, tampaknya berubah menjadi jurang maut. Menelan kekuatan abadi itu. Di bawah latihan ini, nafas Qin Yichan menjadi semakin luas. Jelas, berlatih dengan kristal peri memiliki peningkatan yang sangat baik pada kekuatan abadi dirinya di dalam tubuh. Jika adegan ini dilihat oleh Raja Abadi lainnya, saya khawatir itu akan mengejutkan. Meskipun abadi adalah hal yang sangat baik untuk pembangkit tenaga listrik Raja Abadi untuk berkultivasi, tetapi Raja Abadi umum hanya diserap satu persatu, karena takut energi abadi akan terbuang sia-sia. Beberapa Raja Abadi dengan latar belakang yang lemah hanya dapat menggunakan diri mereka sendiri. Formasi yang diletakkan oleh kekuatan di belakangnya untuk dengan cepat menyerap energi di kristal peri. Namun, bahkan pembangkit tenaga Immortal Monarch yang menggunakan kekuatan formula untuk menyerap kristal peri dapat menyerap hingga 3 atau 5 kristal peri sekaligus. Siapa yang akan sama dengan Qin Yichan? Ini adalah 10 kristal peri segera setelah ditembakkan. Selain kaya dan mengesankan, ini masih karena segel naga sejati di dantian Qin Yichan. Di bawah hisapan hegemonik ini, bahkan energi 10 kristal peri, tidak ada jejak luapan. Bahkan, jika Qin Yichan mau, dia dapat menambahkan beberapa kristal lagi untuk diserap pada saat yang bersamaan. Namun, demi stabilitas, Qin Yichan tidak terlalu berjiwa petualang. Meskipun dia sangat ingin meningkatkan kekuatannya, dia juga tahu bahwa kultivasi tidak boleh terlalu agresif. Meskipun kekuatan abadi dalam kristal peri ini sangat murni, ke dalam kekuatan abadi, di luar ruang lingkup pemurnian mereka sendiri, pasti akan menjadi kontraproduktif, dan bahkan menyebabkan kerusuhan kekuatan abadi di dalam tubuh. Tentu saja, menyerap 10 kristal peri pada saat yang sama, perilaku seperti ini tampak seperti kristal peri biasa. Ini sudah dianggap sebagai tindakan kematian yang gila atau bahkan mendekati kematian. Dengan penyerapan yang begitu gila, Qin Yichan di sekitar kristal peri yang ditangguhkan juga semakin gelap dan semakin gelap, tetapi nafas di dalam tubuhnya dengan cepat meningkat dengan kecepatan yang luar biasa. Dalam waktu kurang dari 1 jam, 10 makhluk abadi kehabisan energi pada saat yang sama, dan Qin Yichan tidak ragu sama sekali. 10 makhluk abadi bersiul lagi dan terus mendukung kultivasinya.
Di bawah latihan ini, potongan-potongan kristal peri terus-menerus berubah menjadi bubuk, dan fluktuasi Qin Yichen di dalam tubuh menjadi semakin tirani. Dalam waktu kurang dari setengah hari kerja, fluktuasi telah mencapai Immortal Monarch 1 Heavenly Layer. Tingkat kesempurnaan yang luar biasa. Kristal peri yang mengambang di sampingnya pecah lagi, dan kali ini, Qin Yichen tidak mengeluarkan kristal peri itu lagi. Dia merasa bahwa kekuatan abadi di dalam tubuhnya telah mencapai batas yang bisa dia pegang. Jika dia ingin terus menyerap, kecuali dia menerobos ke lapisan surgawi Immortal Monarch 2. Qin Yichen juga memahami bahwa dengan kekuatan Xianjing, dia mungkin tidak dapat menerobos secara langsung. Tetapi dia juga memahami bahwa promosi ranah yang terlalu cepat mungkin bukan hal yang baik. Selain itu, Immortal Monarch 1 Heavenly Layer adalah dasar dari Immortal Monarch Realm. Jika dia ingin menjadi lebih kuat di masa depan, fondasinya perlu dibangun lebih kuat. Untuk membangun fondasi, kamu harus keras pada dirimu sendiri. Qin Yichen mengerti bahwa jika dia ingin membangun fondasi yang kokoh, dia harus meredam kekuatan abadinya lagi dan lagi. Dengan pemikiran ini, Qin Yichen juga melakukan terobosan lambat. Dia mendesak kekuatan garis darah dan terus-menerus meredam kekuatan abadi di dalam tubuh untuk membuatnya lebih kokoh. Di bawah tekanan seperti itu, nafasnya jatuh dari Immortal Monarch 1 Heavenly Layer yang sangat sempurna. Tetapi fluktuasi yang berasal dari dalam tubuh menjadi lebih kuat. Di bawah tekanan seperti itu, wilayahnya akhirnya jatuh ke saat mundur, dan dia merasa bahwa kekuatan abadi di dalam tubuh tidak dapat lagi dikompresi. Qin Yichen berhenti marah, lalu mengeluarkan peri itu lagi, dan terus menyerapnya. Dengan penyerapan dan penempaan Qin Yichen yang terus-menerus, waktu juga mengalir dengan cepat. Hanya dalam 10 hari kerja, kekuatan abadi di dalam tubuhnya telah ditempa sendiri lebih dari 30 kali.